Tadi soal sosialisme tadi tuh. Salah satu bapak sosialisme 300 tahun sebelum atau 200 tahun sebelum Marx namanya Thomas More yang menulis buku Utopia. Yang tahun ini buku itu diperingati usia buku itu sekarang 500 tahun. Peringatan ke 500 tahun buku Thomas More Utopia. Sosialisme tumbuh di dalam satu utopia, pikiran utopis. Yaitu bahwa dimungkinkan satu keadaan di mana manusia hidup di dalam utopia. Utopia ini bahasa Latinnya u ini atau au artinya good. Topia ini artinya tempat, lokasi. Topos, topografi. Jadi utopia adalah tempat yang baik. Dari kata au, enak au, eudaimonia, idt, iude toilette, enak, wangi itu. Dari kata itu. Jadi sosialisme selalu punya semacam imajinasi yang utopis. Nah, itu disebut sosialisme utopis. Yang utopis ini kemudian berhenti menjadi utopia ketika 1960-an Stalin mengirim tank-tank Rusia ke Polandia, mengkomuniskan Eropa Timur dengan kekuatan totaliter, diokupasi, dianeksasi, diduduki oleh kekuatan militer Soviet di bawah Stalin. Maka berhentilah utopia. Karena yang ada adalah pemerintahan otoriter. Seluruh komponen intelektual kiri di Eropa memutuskan untuk tidak lagi menjadi pendukung Partai Komunis. Termasuk Jean-Paul Sartre, seorang eksistensialis. Yang tadinya adalah pendukung utopia Marxisme itu. Jadi kalau kita pelajari sejarah, seluruh intelektual Eropa dulu adalah, sebagian besar adalah ada di dalam payung Marxisme, tapi yang sifatnya utopis, yang mengambil inspirasi dari Hegelianisme muda, dari pikiran-pikiran dari Marx muda, yang Marx yang Hegelian. Jadi kalau kita sekarang menganggap bahwa apa masih ada utopia, ada gagasan itu, ada utopia itu tetap ada, terutama di kalangan intelektual yang menganggap bahwa dimungkinkan dicapai satu masyarakat yang good, yang baik. Tapi kalau Anda baca banyak literatur dalam 1-2 bulan terakhir ini, orang menganggap bahwa imajinasi dari penulisnya Thomas More pada waktu itu hari-hari ini tidak mungkin lagi dibayangkan karena kita masuk di dalam distopia. Di sini bahasa Greeknya dous, artinya buruk. Keadaan yang terbalik. Karena di Eropa orang tidak melihat utopia, orang melihat Brexit, orang melihat ancaman terhadap kemanusiaan karena penolakan pengungsi. Orang tidak melihat utopia pada rejim Donald Trump. Karena Donald Trump justru bikin tembok di
untuk bedain Amerika dengan Meksiko. Jadi kita juga di dunia ada semacam, tadi pakai istilah apa tadi, istilah apa tadi, cemas apa tadi, siapa yang pakai istilah galau. Dunia juga menghadapi kegalauan yang sama, karena seolah kita ingin agar supaya dunia ini ditata dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang hanya mungkin dicapai dengan mengaktifkan semacam imajinasi utopis. Tapi faktanya real politics hari ini adalah distopia. Itu di dunia. Di Indonesia kita punya utopia dengan revolusi mental. Tapi setiap hari kita lihat kebijakan yang sifatnya distopia. Terutama kebijakan publik.